Oke, halo Sobat Trader, kembali lagi bersama saya di channel Yamdas Trading Tip. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang strategi moving average teman-teman ya. Jadi strategi ini tuh udah pernah saya bahas di video-video sebelumnya. Jadi karena udah lama mungkin videonya dan tenggelam. Jadi saya akan bahas lagi di awal tahun 2025. Strategi ini tuh masih bagus digunakan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa cek sendiri dan backtest sendiri hasilnya. Di sini saya akan jelasin ulang ya gimana cara open posisi dan gimana cara mendapatkan take profit rasio 1:1. Oke. Kalau teman-teman mau pakai strategi ini, usahakan untuk tidak merubah-rubah strategi ya. Jangan merubah strategi. Sekarang teman-teman pakai strategi moving average. Berikutnya ketika strategi moving average loss 2 kali atau 3 kali, teman-teman pindah ke strategi counter trend ya. Pada saat teman-teman masuk ke counter trend, tiba-tiba teman-teman loss dan strategi moving average yang harusnya profit teman-teman nggak ambil, jadinya teman-teman ambil loss lagi seperti itu. Jadi kebanyakan trader itu nggak punya apa namanya prinsip ya, nggak punya prinsip dan nggak punya konsep di dalam pikirannya dia mau pakai strategi apa seperti itu ya. Jadi ketika loss dia cari-cari sinyal-sinyal ya, sinyal-sinyal orang lain, apakah buy, apakah sell. Kalau banyak yang nge-buy saya nge-buy, kalau banyak yang sell saya sell seperti itu ya. Akhirnya teman-teman terganggu dan teman-teman nggak ketemu profitnya dan teman-teman nggak akan bisa menjadi trader yang mandiri ya. Seperti itu. Oke, di sini kita langsung aja bahas strateginya. Jadi yang pertama teman-teman klik indikator, kemudian ketik di sini yang namanya moving average, teman-teman ya. Di sini moving average yang paling banyak di like adalah yang ini teman-teman. Kemudian ini punyanya chart art. Ini memang udah lama sekali teman-teman ya. Jadi kita akan bahas lagi. Oke, di sini memang lebih ada yang lebih banyak, cuman saya prefer pakai yang ini. Jadi kita akan coba. Oke, di sini dia langsung otomatis teman-teman ya. Jadi moving average yang digunakan itu adalah periode 50 dan 100, tapi dia ada backgroundnya. Jadi backgroundnya ini warna abu-abu. Teman-teman bisa sesuaikan lagi tergantung kebutuhan teman-teman. Jadi kita masuk ke settingan. Di sini tuh ada apa namanya? Ada banyak pilihan teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, oke, kalau teman-teman lihat di sini, ini kan price source for the moving average-nya itu adalah close. Kemudian di bawah sini nih pengaturannya teman-teman ya. Jadi di sini udah banyak penjelasannya. Jadi yang pertama ini adalah apa namanya? Simple moving average dan yang kedua ini exponential moving average. Tiga ini WMA, keempat linear. Ya, teman-teman tinggal pilih aja mau pakai yang mana ya. Disesuaikan aja. Ini nanti dia kalau misalkan teman-teman rubah di sini dia akan berubah setting ya. Tapi di sini saya pakai yang namanya eh, exponential moving average karena lebih worth it digunakan untuk semua pair, semua time frame. Dan ya, settingannya itu cukup ini aja teman-teman ya. Kemudian stylenya, teman-teman kalau mau sesuaikan silahkan. Ya, kalau di sini ini warnanya hitam, tetap sih. Saya warnain gelap aja karena di sini tema saya itu warnanya putih, ya, biar kelihatan gitu. Oke. Kemudian ini teman-teman tinggal sesuaikan aja atur-atur bebas ya di sini tuh nggak perlu dihilangkan teman-teman tinggal ya. Kalau warnanya dirasa mengganggu teman-teman bisa rubah. Oke. Kalau udah klik oke. Nah, di sini simpelnya itu adalah kita udah dikasih sinyal untuk buy dan sell. Jadi di sini tuh ada buy, dan di sini ada sell, di sini juga ada buy, dan di sini juga ada sell. Oke. Jadi kita akan coba ukur tingkat akurasi dari menggunakan metode ini ya, apakah worth it atau tidak ya. Yang pertama saya gunakan di pair XAUUSD atau gold di time frame M5. Ini all time frame teman-teman. M15 bisa, M berapapun bisa. Jadi saya pakai di M5 karena apa? Yang cepat-cepat aja teman-teman ya. Kalau M15 itu butuh waktu yang cukup lama. Oke. Jadi di sini kita trade berdasarkan apa, Bang? Nah, ini kan banyak pertanyaan. Jadi gini, ini kan ada sinyal buy teman-teman ya. Teman-teman jangan lihat kalau di sini buy itu profitnya bisa sampai banyak, Bang. Bisa sampai tinggi, Bang. Jangan dilihat yang ini, teman-teman ya. Kalian nggak akan berani nge-hold entryan kalau udah running profit ya. Kecuali kalau lagi loss, teman-teman baru bisa nahan ya. Kebalik prinsipnya teman-teman ya. Kalau lagi profit, kalau memang teman-teman dirasa apa namanya nggak cukup profitnya, SL plus atau BE aja dulu. Ya, kalau memang kena BE atau SL plus ya udah berarti belum rezeki. Nanti cari lagi momen seperti itu. Oke, di sini kita bahas dulu. Ini kan ada sinyal buy. Di sini ada sinyal buy. Kita open posisinya di mana, Bang? Di next candle. Oke, di next candle kita akan open posisi buy.
Ya, ini kan ada sinyal ya. Ini ada sinyal buy. Di sini tuh ada sinyal buy di sini. Oke. Nah, jadi moving average ini kalau ada persilangan seperti ini ya, tanda plus ini adalah tanda atau batasan SL teman-teman. Ya, rasio cukup 1:1 dulu. Ya, kalau udah running profit teman-teman bisa set BE. Kenapa harus set BE, Bang? Biar teman-teman tuh nggak mengalami kerugian. Ya, kalaupun kena hit BE, teman-teman nggak usah entry lagi, tunggu aja sinyal berikutnya. Ya, jadi seperti itu untuk menghindari loss yang terlalu banyak. Ya, saya nggak bilang strategi itu ada yang 100% profit, nggak. Semua strategi itu ada loss, ada profit ya. Yang terpenting adalah pengaturan risk management teman-teman masing-masing. Kalau udah profit ya udah cukup aja teman-teman ya. Yang diatur itu adalah lotnya. Ya, nggak usah terlalu lama di market. Yang diatur itu adalah lotnya. Oke. Di sini kita akan entry buy di next candle. Di sini di next candle kita akan entry buy. Oke. SL itu tepat di tanda plus ini ya. Tanda plus di sini. SL di sini misalkan 30 pip. Oke. TP-nya rasio 1:1 teman-teman ya. Jadi 1:1 itu ini. Oke. Di sini 3.04, di sini juga 3.04. Oke, trade pertama kita profit teman-teman ya. Udah paling simple nih strategi. Teman-teman nggak usah lagi nyari batasan area TP, SL, ini ada support resisten, udah pakai ini aja, simple teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak percaya, teman-teman bisa coba aja dulu. Ya coba di demo, praktekin strategi ini, konsisten aja teman-teman ya. Jangan dilanggar strateginya ya, jangan dirubah-rubah ya. Karena strategi ini udah bagus. Kalau udah apa namanya indikator, indikator itu kan alat bantu ya. Dia menghitung itu berdasarkan pergerakan dan berdasarkan nilai teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman di sini teman-teman berubah, ada ini pakai di sini aja, ini pakai di sini aja ya. Itu itu bertentangan dengan kriteria dari indikatornya. Oke, di sini rasio 1:1 kita profit ya. Nggak peduli market ini jauh naik, bodo amat teman-teman ya. Yang penting kalau udah ketemu profit, kita tunggu sinyal berikutnya. Oke, di sini ada sinyal sell. Oke, di sini ada sinyal sell, teman-teman ya. Jadi kalau dia makin jauh dengan persilangannya, maka SL-nya makin gede. Tapi kalau makin dekat, dia makin kecil SL-nya. Oke, di sini kita sell lagi di next candle. Kemudian SL-nya di tanda plus di sini. Ini teman-teman lihat ya, stop loss-nya ini 1.25, berarti TP-nya itu 1.25. Oke. Nah, sini. Kita profit lagi. Ya. Walaupun cuma ya 12 pip lah teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman mau di hold, teman-teman bisa set SL plus atau BE ya untuk meningkatkan profitnya. Oke. Di sini saya nggak bahas terlalu banyak lah. Pakai rasio 1:1 aja dulu. Ya, 1:1 di sini profit, di sini profit ya. Oke. Di sini ada sinyal buy. Oke, kita buy. Di next candle kita buy. SL-nya berapa? Kita lihat tanda plus. Nah, 14 pip. Oke, di sini kita loss 14 pip, teman-teman ya. 14 pip. Oke, ini anggap kena SL kita di sini. 14 pip. Oke, minus kita. Kemudian kita backtest ke belakang lagi, kita cari, oh ini ada sinyal. Short posisi di next candle. SL di tanda plus di sini. 4.72. Berarti kita cari 4.72. 4.72. Oke, rasio 1:1. Oke, di sini rasio 1:1. Kita profit lagi. Ya, kita profit lagi teman-teman ya. Jadi, konsep atau prinsip trading itu terletak pada konsisten teman-teman menggunakan strategi tersebut. Kesabaran itu penting sekali teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak sabar, teman-teman nggak akan ketemu nih. Ya, pasti teman-teman itu akan profit loss, 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 loss. Seperti itu ya teman-teman ya. Karena teman-teman tuh nggak sabar. Ya. Kebanyakan teman-teman tuh FOMO lah istilahnya. Kemudian kalau udah punya strategi yang profit, teman-teman over PD ya. Akhirnya teman-teman barbar open posisi ya baru ketemu misalkan kayak di sini ya. Loss kali, ah ini pasti akan profit nih nanti nih. Saya naikin lotnya di sini. Jadi teman-teman nggak bisa seperti itu ya. Karena kita nggak pernah tahu market itu kapan momen loss beruntunnya terjadi. Ya. Ini kita berapa trade? Satu, dua, tiga, 4 ya. 4 trade, satu loss ya. Lossnya pun cuma 14 pip ya. Profitnya ini berapa nih? Di sini ini anggap BIP ya dua ini. Di sini 30 pip, di sini 40 pip, 80 pip teman-teman. Kemudian kita next lagi ke sini.
Ke sini kita juga sama. Di sini di next candle kita buy. Oke. SL kita taruh di sini ya. 4.21, kita cari 4.21. Nah, di sini kan udah 4, teman-teman. Nah, ini 4. Nah, 4.06 ya. Di sini kan 4.21. Pada saat udah running profit, apakah teman-teman nggak mau set BI atau SL plus ya, SL plus ya, teman-teman. Kalau udah tahu running profit, udah sampai sini aja teman-teman, 20 pip aja teman-teman udah bisa set BI untuk meninggalkan yang namanya loss ya. Jadi kalau udah ambil di sini teman-teman, di sini 4.10 ya. Berarti kan kurang lagi 10 pip aja teman-teman ya. 10 pip. Lagi 1 pip aja teman-teman ya. Masa nggak di plus atau nggak di SL plus seperti itu ya. Hitungannya di sini anggaplah kita BE ya. Anggaplah kita BE. Anggap kita BE di sini. Saya nggak peduli ini walaupun profit rasio 1:1, misalkan profit SL plus ya. BE aja lah cukup di sini. Dan kita next lagi. Di sini ada sinyal sell. Ini ada sinyal sell. SL di sini teman-teman ya. 3.82. Berarti kita cari 3.82. Rasio 1:1 aja teman-teman ya. Nah, ya anggap bila dikit lah. Profit lagi teman-teman. Profit lagi. Kurang apa lagi strategi yang saya udah pernah bahas di video sebelumnya. Cuman teman-teman tuh nggak mau pakai seperti itu ya. Nggak mau dikonsistenin gitu loh. Strategi ini tuh udah ada sejak lama. Tapi nggak banyak orang yang bisa konsisten menggunakan strategi ini. Karena apa? Mereka tuh nggak sabaran. Itu yang pertama. Kedua, FOMO ya. Baru lihat strateginya profit-profit dihantam terus ya. Jadi pada saat ketemu momen loss, dinaikin lotnya di apa namanya sinyal berikutnya. Pada saat loss lagi dinaikin lagi teman-teman ya. Karena teman-teman tuh ini ya terlalu over PD ya dengan strategi itu ya. Saya udah kasih strategi, tapi teman-teman tuh rubah strateginya seperti itu. Kalau teman-teman konsisten, ibaratnya teman-teman nih kayak apa namanya ya? Istilahnya kayak pekerja lah, ya. Kalian dikasih tugas untuk entry pada saat momen ini aja, ya. Jangan dirubah tugasnya, ya. Jangan dilebihin tugasnya juga seperti itu. Ya. Ini saya udah praktekin ya. Ini udah strategi ini tuh udah lama teman-teman ya. Untuk cari 10 sampai 20 pip loh ya teman-teman. Dengan modal berapa? 100 dolar kah? Ya 100 dolar kalau teman-teman entry-nya kayak gini masih aman. Ya. Masih aman karena apa? Ada batasannya, ada apa namanya? Ada tolak ukurnya seperti itu. Jadi teman-teman tinggal ya pilih aja teman-teman pakai strategi yang mana, seperti itu. Jadi mulai sekarang teman-teman ya lebih banyak belajar backtest dengan strategi yang teman-teman sukai atau cintai lah istilahnya. Teman-teman pakai, kalaupun ada momen loss ya nggak apa-apa teman-teman ya, namanya juga trade. Di sini lagi ya, di sini lagi ya. Nih. Anggap momen lossnya ini kayak gitu. Ini long buy di sini kan di next candle ya. Kita buy. SL di sini bang. SL 18 pip. SL. Ya juga sama teman-teman ya. Ada momen di mana kita tuh loss dan ada momen di mana kita tuh profit seperti itu. Di sini kita loss. Oke, kita scroll lagi belakang. Di sini juga kita momennya loss. Nah, ini kita taruh di sini. Ini kita loss ya. Nah, Bang, apakah pada saat loss seperti ini kena moving average kita masih bisa open posisi, Bang? Nah, ini kan banyak yang nanya ya. Pasti muncul pertanyaan di benak kalian tuh, Bang, ini ada saya loss di sini, tapi marketnya balik lagi, Bang. Bisa nggak kita entry? Jawabannya, kalau teman-teman mau entry, entry lah di tempat yang sama. SL lah di tempat yang sama juga. Seperti itu. TP juga sama. Rasio 1:1, teman-teman. Masalah untuk teman-teman mau trade di sini, ya silakan. Ya. Yang penting teman-teman tuh tahu pengaturan stop loss-nya. Ya. Risk management teman-teman yang atur sendiri. Jadi saya cuma bagiin strateginya, teman-teman belajar lagi, latih lagi, kombinasi lagi. Ya. Karena apa? Kalau misalkan teman-teman cuman mentah-mentah, mentah-mentah telan informasinya, teman-teman nggak backtest, kemudian teman-teman nggak mau belajar, ya gimana sih caranya biar ketemu momen profit ya? Seperti itu harus teman-teman tanamkan pikiran teman-teman ya. Kemudian
backtest lagi ya, oh pada saat momen seperti ini saya masih bisa open posisi loh, kemudian saya masih bisa TP lebih panjang loh. Nah, seperti itu teman-teman harus tanamkan ya, belajar teman-teman ya, karena nggak ada strategi itu ya, kalau strateginya bagus ya nggak banyak orang mau sharing teman ya, karena apa, dia udah punya pegangan, buat apa strateginya itu di apa namanya diumbar-umbar seperti itu ya. Banyaklah muncul apa namanya kelas privat dan lain sebagainya. Karena apa? Mereka punya metode yang memang nggak boleh dibahas sama orang lain mungkin. Itu loh teman-teman. Ya tergantung teman-teman kalau mau di apa namanya, kalau mau di apa namanya dipakai atau mau entry lagi bisa aja, bisa aja, bisa aja. Terserah teman-teman. Di sini pun kita ada momen loss-nya. Jadi saya juga nggak ngeliatin yang profit aja, tapi momen loss pun saya liatin. Di sini loss 30 pip. Oke, di sini loss 30 pip. Dan kita juga bisa open posisi pemantulan. Ya, pemantulannya di mana? Di area moving average. Ya, ujung di sini misalkan market dari break ya, ada muncul sinyal sell, naik masuk ke moving average, teman-teman bisa sell lagi di sini ya. SL batasannya di sini. Cari swing swing high-nya. Jadi kalau misalkan ada apa namanya? Di spion kiri ini teman-teman lihat ya. Kiri teman-teman lihat, ini batasannya 23 pip ya. Simple. Jadi strategi moving average ini bisa dipakai untuk pemantulan dan lain sebagainya. Banyak sekali ya, banyak sekali. Oke, di sini juga sama, ini bisa entry buy. Oke, di sini ini hasilnya tipis sekali malah. Ya, terserah teman-teman. Oke, di sini juga sell. Ada momen di mana teman-teman tuh profitnya besar ya. Kalau lagi tren panjang, itu teman-teman tuh profitnya besar ya. Makanya manfaatin aja momen di mana teman-teman bisa apa namanya, entry ketika muncul sinyal. Trading itu kalau untuk cari tambahan bisa aja teman. Tapi kalau untuk cari kaya, nggak bisa secepat itu teman-teman. Nggak bisa instan. Bertahap saya bilang. Karena kalau trade itu kita nggak pernah tahu ya, nggak pernah tahu market itu kapan bersahabat dengan kita ya. Kalau lagi apes ya kita ketemu momen loss tadi. Oke, jadi ini baru satu strategi yang saya bahas di awal tahun ini. Mudah-mudahan strategi ini bisa membantu teman-teman untuk trade lagi untuk analisa. Ya. Jadi terserah teman-teman mau dipakai atau enggak, karena saya cuma sekedar sharing pengalaman saya menggunakan strategi. Jadi kayak gini teman-teman ya, ini saya kasih contoh satu. Jadi moving average ini gunanya apa? Ini kalau udah ada sinyal B berarti ini potensinya adalah kenaikan. Kita bisa open posisi buy di sebelah sini juga. Ya, tapi teman-teman konsisten dulu. Teman-teman tuh mau pakai strategi yang mana? Ya, strategi yang pemantulan kah? Atau pada saat break kah muncul sinyal teman-teman mau ambil, terserah teman-teman ya. Karena kalau teman-teman apa namanya rubah-rubah strategi dan tidak konsisten dengan menggunakan satu strategi, teman-teman akan apes. Apesnya di mana pada saat teman-teman ketemu momen loss kayak kayak ini misalkan loss, teman-teman berubah-ubah strateginya. Yang harusnya teman-teman nanti ketemu profit ya, jadinya loss seperti itu. Oke, sampai sini mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Kalau misalkan ada pertanyaan teman-teman bisa chat admin, dan untuk broker yang saya gunakan teman bisa cek aja di link deskripsi ya. Kalau teman-teman apa namanya bingung cari broker, mungkin teman-teman bisa coba di demo dulu. Saya pakai broker ini udah lama dan sampai sekarang masih aman ya, masih apa namanya masih bagus, dan teman-teman bisa cek juga di YouTube ya tentang apa namanya broker ini apakah worth it atau tidak, teman-teman yang menilai seperti itu. Oke, jadi next kita akan bahas strategi-strategi bagus lagi. Mudah-mudahan saya nggak ada kesibukan jadi saya sempetin buat video. Dan terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman semua bisa cuan dan bisa profit konsisten dengan menggunakan strategi. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.